Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kasus 4 studi kasus yang beranggotakan saya Delania Putri, Ayu Handayani, Normila, Melani Magdalena Tine, Farhan Hamid Simatupang, Ayu Winda, Muhammad Nasih, dan Rizka Maulidatul Husna. Analisis kasus kami berjudulkan kurang percaya diri. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama ada identitas. Seperti yang bisa dilihat di layar, identitas subjek berinisialkan SP, berjenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, bersekolah di SMA, dan dia kelas 12 MIPA. Identitas keluarga yang dapat diketahui, ayahnya berusia 53 tahun, pendidikannya S3, pekerjaannya arsitek, ibunya berusia 53 tahun, S3, dan dosen arsitek. Kakak pertamanya kuliah sastra Jepang, kakak keduanya kuliah sastra Jepang juga. Untuk umur dan pekerjaan belum diketahui. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh konseli atau subjek. Subjek ini terlalu pendiam, tidak memiliki teman di sekolah, tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya, memiliki pemikiran negatif atau stigma negatif tentang statusnya yang pernah tinggal di Jepang, dan pernah mengalami kejadian di mana dulu waktu SMP dia dibilang sama teman-temannya sebagai seorang penjajah. Tidak memiliki teman dekat karena untuk ke kantin ataupun bermain di dalam kelas. Tidak optimal dalam menggunakan kecerdasan IQ-nya, karena seperti yang pernah kita lihat di blind case-nya, anak ini sebenarnya mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja selama dia di sekolah, dia itu hanya bisa mendapatkan prestasi yang biasa saja gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundayani, NIM 1910-1231-212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, prosedur asesmen. Dalam asesmen ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kegiatan, tujuan, dan metode pemeriksaan. Dalam prosedur asesmen ada 2 kegiatan. Yang pertama, wawancara dan observasi. Sedangkan tujuan, dalam wawancara itu ada tujuannya kepada subjek, guru, teman, dan orang tua. Sedangkan untuk observasi, tujuannya yaitu sekolah dan rumah. Untuk metode pemeriksaan, untuk wawancara yaitu wawancara semi terstruktur. Sedangkan untuk metode pemeriksaan observasi yaitu anecdotal record. Selanjutnya yaitu yang keempat, rencana asesmen. Dalam rencana asesmen itu ada yang namanya observasi, yang mana seperti yang disebutkan tadi ada sekolah dan rumah. Itu adalah tempat yang akan diobservasi. Untuk sekolah yang diobservasi yaitu yang pertama adalah aktivitas subjek di sekolah. Apa sajakah aktivitas subjek di sekolah? Itu yang paling pertama. Yang kedua, sikap subjek selama proses pembelajaran. Itu seperti apa? Maka itulah yang diobservasi oleh konselor. Yang ketiga, interaksi subjek dengan teman sebayanya. Apakah subjek orang yang mudah bergaul ataukah tidak? Nah, yang kedua yaitu rumah. Di sini yang diobservasi yaitu aktivitas subjek di rumah. Itu seperti apa? Yang kedua, pola asuh orang tuanya. Apakah orang tuanya menggunakan pola asuh permisif atau pola asuh otoriter atau sebagainya. Yang ketiga, interaksi subjek dengan keluarga. Apakah di sini subjek termasuk orang yang mudah terbuka sama keluarganya atau tidak? Selanjutnya itu wawancara. Nah, untuk wawancara itu ada 4 yang diwawancarai. Yang pertama itu subjek. Di sini untuk subjek yaitu ditanyakan alasan mengapa subjek menjadi pendiam dan menarik diri dari pergaulannya. Maksudnya di sini kita menanyakan pada subjek mengapa dia menjadi pendiam dan menarik diri
dari pergaulan, maksudnya kan pergaulan di dalam kelas gitu. Nah, kenapa dia menarik diri? Yang kedua, alasan mengapa subjek kurang percaya diri dalam bergaul. Kenapa dia kurang percaya diri? Yang ketiga, menanyakan hal yang menjadi dasar pemikiran subjek berpikir negatif tentang dirinya yang pernah tinggal di Jepang. Apa alasannya itu? Kita akan menanyakan kepada subjek. Yang keempat, menanyakan subjek alasan ia lebih banyak bermain game dan melukis dibanding bergaul dengan temannya. Kita di sini kan artinya menanyakan kepada subjek apakah lebih menarik bermain game dan melukis daripada bermain dengan teman sebayanya gitu. Yang kelima, perasaan subjek saat ingin melakukan interaksi. Di sini kita menanyakan kepada subjek karena dia terlalu pendiam, menarik diri dari pergaulan, apa perasaannya saat dia ingin melakukan interaksi kepada teman sebayanya. Yang kedua, yang akan diwawancarai yaitu guru. Di sini kita akan bertanya kepada guru bagaimana pola belajar subjek di sekolah. Yang kedua, cara penerimaan subjek terhadap pembelajaran. Artinya, apakah subjek ini saat proses belajar mengajar dilakukan itu anak yang mudah memahami pembelajaran ataukah tidak. Yang ketiga, interaksi subjek pada guru pelajaran. Nah, di sini artinya kita itu bertanya kepada gurunya apakah subjek itu dengan guru pelajarannya lebih terbuka atau lebih enjoy atau lebih santai gitu dibandingkan dengan teman-temannya kan gitu. Karena dengan temannya dia lebih tertutup. Yang ketiga yang diwawancarai yaitu ada teman di sini, yaitu kita akan bertanya tentang pendapat mereka tentang orang yang tinggal di Jepang. Pendapat mereka itu seperti apa sih orang yang tinggal di Jepang itu gitu. Yang kedua, alasan mereka mengatakan subjek penjajah. Apakah karena dia pernah tinggal di Jepang atau apa yang buat mereka menganggap mengatakan subjek ini penjajah. Yang ketiga, apakah subjek pernah berinteraksi dengan teman sebayanya? Nah, di sini kita akan bertanya pada teman sekelasnya, apakah si subjek ini pernah mencoba berinteraksi mungkin dengan beberapa orang di kelasnya atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir yang perlu diwawancarai yaitu orang tua si subjek. Di sini kita akan bertanya yang pertama, seperti apa intensitas bermain game dan melukis subjek. Apakah berlebihan, apakah sedang, atau sangat-sangat berlebihan. Itu kita tanyakan. Yang kedua, bagaimana interaksi subjek dengan keluarga di rumah. Apakah dia berinteraksi seperti layaknya anak dengan dengan keluarga biasa, seperti lebih terbuka, lebih apa gitu, atau dia memang menutup diri sama seperti di lingkungan sekolahnya. Terus bagaimana tanggapan orang tuanya untuk menghadapi kepercayaan diri subjek dan pemikiran negatif subjek itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normila, NIM 1910123120006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi masalah yang bagian A, yaitu riwayat kasus. Di sini riwayat kasus terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu domain kognitif, poin kedua domain emosi, poin ketiga domain perilaku, dan poin keempat domain sosial. Nah, domain kognitif di sini itu dilihat dari IQ subjek, ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun dilihat dari prestasi akademik subjek, prestasi subjek hanya berada di rata-rata saja. Lalu domain emosi, di sini subjek cenderung memiliki sifat takut dan berpikir negatif ketika ingin memulai interaksi dengan teman sebayanya. Terbukti dari kurangnya pergaulan subjek di sekolahnya. Adapun yang ketiga yaitu domain perilaku, subjek cenderung memiliki sifat pendiam, berpikir negatif, menutup diri. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya interaksi subjek dengan teman-teman sekelasnya dan sifat menutup diri subjek yang beralasan takut dibilang penjajah.
Baiklah, kita masuk ke poin keempat, yaitu domain sosial. Nah, jadi subjek kita di sini memiliki kemampuan bersosialisasi yang bisa dikatakan buruk. Pasalnya, subjek menutup diri dengan bermain game dan melukis untuk menghindari pergaulan yang ada di sekitarnya, dengan alasan takut dikatai penjajah karena pernah tinggal di Jepang sebelumnya. Baiklah, itu tadi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang B, analisis kasus. Faktor internal karakteristik subjek. 1. Subjek memiliki rasa percaya diri yang rendah, penakut, dan selalu berpikir negatif atau bisa dikatakan overthinking. 2. Pola interaksi subjek dengan lingkungan terlalu rendah. 3. Menutup diri dari lingkungan dengan mengalihkan pada games dan menggambar. Dari faktor eksternal, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tuanya tergolong permisif karena orang tuanya terbilang membebaskan anak dalam bermain games dan menggambar tanpa disertai adanya tuntunan kepada anak untuk bersosialisasi. 2. Orang tuanya cenderung membebaskan terhadap pilihan yang diambil oleh anaknya. Faktor eksternal teman. Adanya sebuah kejadian temannya yang mengatakan bahwa subjek adalah penjajah. Analisis kasus dari faktor internal karakteristik subjek, faktor eksternal dari pola asuh orang tua, dan faktor eksternal dari teman dapat dikatakan subjek memiliki rasa percaya diri yang rendah, penakut, dan selalu berpikir negatif. Ditambahnya ada sebuah kejadian temannya yang mengatakan bahwa subjek adalah penjajah, mengakibatkan subjek menutup diri dari lingkungannya dengan mengalihkan pada games dan menggambar. Adapun karena orang tuanya yang memiliki pola asuhnya permisif yang cenderung membebaskan pilihan anaknya tanpa menyertakan tuntunan, mengakibatkan subjek bebas memilih bermain games dan melukis tanpa memikirkan cara bergaul ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan dapat dikatakan subjek pendiam dan tidak memiliki teman, padahal subjek memiliki IQ 155 atau yang di atas rata-rata. Namun, prestasi akademiknya hanya sebatas rata-rata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Simatupang dengan NIM 1910123110011. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prognosis. Nah, prognosis di sini akan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Masuk yang pertama yaitu faktor pendukung. Seperti tertera pada PowerPoint, faktor yang pertama yaitu adanya rasa kepercayaan diri yang lebih dari subjek. Nah, adanya rasa kepercayaan diri yang lebih ini berkaitan dengan adanya kesadaran diri. Nah, jadi subjek di sini perlu menyadarkan dirinya sendiri mengenai betapa pentingnya mempunyai rasa kepercayaan diri yang lebih. Nah, ketika subjek tersebut sudah sadar akan betapa pentingnya memiliki rasa kepercayaan diri, maka subjek akan memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih. Nah, itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk yang poin kedua bisa kita lihat yaitu pelatihan dan motivasi dari guru dalam menangani kasus tersebut. Nah, jadi berbicara di sini, guru di sini sangat berperan penting dalam dunia persekolahan. Nah, di dalam sekolah, guru selain tupoksinya yaitu diguguh dan ditiru, guru di sini sangat berperan penting dalam menangani kasus-kasus atau faktor-faktor yang bisa menghambat dalam kinerja siswa di dalam kelas tersebut. Nah, seperti adapun faktor yang seperti kita angkat di sini yaitu kurangnya percaya diri. Nah, jadi guru itu harus bisa melihat dan harus bisa membaca latar belakang. Maksudnya latar belakang, guru harus tahu kenapa sih siswa itu bisa memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Nah, di situ guru harus mampu mengobservasi serta mengimplementasi sehingga bisa membangkitkan sebuah motivasi untuk subjek bisa memiliki rasa kepercayaan diri. Kemudian yang poin ketiga yaitu pengaruh dari teman yang mendukung dan mau bergaul dengan subjek. Baik, seperti yang kita tahu, dalam dunia persekolahan, hilangnya rasa kepercayaan diri siswa itu berkaitan dengan teman. Nah, berkaitan dengan teman di sini bisa dimaksudkan seperti teman itu membuli si subjek, teman tidak mau bergaul dengan subjek. Nah, dua faktor penting ini sangat berkaitan dengan
tinggi rendahnya rasa kepercayaan diri siswa. Nah, jadi teman-teman subjek di sini sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri si subjek. Nah, harapannya teman-temannya di sini mau bergaul dan mau menghargai si subjek untuk saling berteman. Nah, itu tadi merupakan faktor pendukung dari prognosis yang kami angkat. Kemudian ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat di poin pertama, tidak adanya kesadaran diri subjek akan pentingnya memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, seperti saya sampaikan di poin pertama di faktor-faktor pendukung, nah ini ada kebalikannya, yaitu kesadaran diri. Nah, selagi subjek tidak memiliki kesadaran diri yang dibantu oleh motivasi-motivasi dari orang sekitarnya, selagi itu pun subjek tidak akan memiliki rasa kepercayaan diri. Oleh karena itu perlu saya tekankan sekali lagi, rasa kepercayaan diri melalui kesadaran diri itu sangat penting. Nah, itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu pola asuh orang tua yang masih terlalu membebaskan tanpa memperhatikan. Nah, jadi selain guru yang saya ucapkan sangat berperan penting, orang tua pun sangat berperan penting. Pola asuh orang tua dalam menangani kasus-kasus seperti ini itu harus diperhatikan. Orang tua tidak boleh menerapkan pola asuh yang cuek, dalam artian cuek, membebaskan tanpa memperhatikan. Nah, jadi orang tua di sini harus memperhatikan apa-apa aja sih perkembangan dari anak itu, atau apa-apa aja sih penghambat dari perkembangan anak itu. Nah, ketika orang tua mampu memperhatikan, maka si anak akan lebih terjamin bagaimana ia akan berkembang. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian untuk yang poin terakhir, yaitu faktor eksternal seperti guru dan teman yang masih bersikap acuh tak acuh. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, faktor eksternal di sini sangat penting untuk teman. Sebagaimana teman itu bergaul dengan subjek, itu mempengaruhi rasa kepercayaan diri subjek. Untuk guru harus bisa melihat dan memberikan solusi terhadap subjek agar bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Mungkin itu saja pemaparan saya sedikit mengenai prognosis untuk kasus kurang rasa percaya diri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh menerapkan pola asuh yang cuek, dalam artian cuek, membebaskan tanpa memperhatikan. Nah, jadi orang tua di sini harus memperhatikan apa-apa aja sih perkembangan dari anak itu, atau apa-apa aja sih penghambat dari perkembangan anak itu. Nah, ketika orang tua mampu memperhatikan, maka si anak akan lebih terjamin bagaimana ia akan berkembang. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian untuk yang poin terakhir, yaitu faktor eksternal seperti guru dan teman yang masih bersikap acuh tak acuh. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, faktor eksternal di sini sangat penting untuk teman. Sebagaimana teman itu bergaul dengan subjek, itu mempengaruhi rasa kepercayaan diri subjek. Untuk guru harus bisa melihat dan memberikan solusi terhadap subjek agar bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Mungkin itu saja pemaparan saya sedikit mengenai prognosis untuk kasus kurang rasa percaya diri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan diagnosis. Berdasarkan hasil asesmen dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki rasa kepercayaan diri sangat rendah dikarenakan beberapa faktor selain dari faktor diri sendiri yang tidak percaya diri akan diri sendiri. Selain itu ada pengaruh pola asuh orang tua yang terlalu permisif dan terlalu membebaskan tanpa memperhatikan subjek tersebut, serta pengaruh dari teman yang jarang bergaul dengan subjek sehingga tidak timbul motivasi subjek dalam meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian 2, usaha bantuan. Yang bagian A, target intervensi. 1. Subjek itu sendiri berinisial SP, laki-laki, sekolah di SMA, kelas 12 MIPA. Yang kedua, teman sebaya, teman dari subjek tersebut. Yang ketiga adalah orang tua. Yang bagian B, rencana pemberian bantuan. Yang 1, subjek itu diberi konseling individual dengan teknik centered training. Yang kedua, teman akan diberi layanan bimbingan klasikal, pemberitahuan atau pencegahan tentang dampak dari bullying. Yang ketiga, orang tua
Layanan yang diberikan adalah layanan informasi. Di sini maksudnya diberikan layanan informasi yang berhubungan dengan tentang perilaku dari subjek itu sendiri. Yang bagian C, prosedur pelaksanaan. Yang satu, subjek. Layanan yang diberikan adalah konseling individual dan teknik asesmen training. Prosedur pelaksanaan yang pertama, satu, penyampaian rasional penggunaan teknik tersebut. Yang kedua, mendiskusikan perilaku agresif, pasif, dan asertif. Yang ketiga, berlatih membedakan pernyataan dan perilaku agresif, pasif, dan asertif. Yang keempat, memberikan konseling untuk belajar berperilaku nonverbal dalam berlatih asertif. Yang kelima, bermain peran atau modeling. Yang keenam, memberikan tugas rumah atau homework asertif. Ya, sekian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Maulida Tulusna. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Target yang kedua adalah teman, dengan diberikannya layanan klasikan. Prosedur pelaksananya yaitu teman-teman subjek perlu diberikan layanan klasikal dengan teknik ceramah berupa materi tentang bahaya bullying. Target ketiga adalah orang tua. Layanan yang diberikan adalah layanan informasi. Prosedur pelaksananya yaitu di sini kelompok memberikan layanan informasi kepada orang tua subjek, karena orang tua subjek sejauh ini nampak tidak memberikan respon apapun pada permasalahan yang dialami subjek. D. Analisis fungsi permasalahan. Dengan teknik ini, seseorang dapat melatih dirinya berperilaku asertif, di mana dapat menyatakan, merasakan, dan bertindak asumsi bahwa seseorang memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri dan untuk mengekspresikan perasaan secara bebas terhadap orang lain. Teknik assertive training ini dapat membantu menumbuhkan kepercayaan dari konseli. Adapun tujuan kami dari kelompok yaitu ingin menumbuhkan rasa percaya diri dari subjek atau konseli. Tujuan dari assertive training ini adalah mengajarkan secara langsung kepada siswa untuk berkomunikasi secara lebih mendalam dengan orang lain, yang merupakan suatu pendekatan aktif terhadap kehidupan dan penguasaan diri. Maksudnya adalah dalam teknik asertif ini memiliki tujuan untuk memudahkan subjek atau SP dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, yaitu dengan baik dan menyenangkan, sehingga dengan komunikasi yang efektif ini siswa atau subjek sudah belajar untuk melakukan penguasaan terhadap diri sendiri, sehingga korban bullying dianggap mampu memperbaiki tingkat self-esteem melalui teknik assertive training. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 kasus 4 yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.